Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tutorial bagaimana cara mengganti setang ya teman-teman. Nah di sini kita tandai dulu seperti ini caranya. Kita coret menggunakan benda yang lancip ya. Nah supaya nanti ketika proses pemasangan itu tidak terlalu jauh untuk melencengnya ya. Jadi ketika penyenterannya itu lebih mudah. Nah terus kemudian kita langsung saja melakukan proses pengepresannya. Nah di sini kita gunakan pres hidrolik ya, tidak pernah memakai pukul-pukul. Kemudian kita ganjal menggunakan mur 14. Kemudian kita siapkan untuk pendorongnya seperti ini. Itu adalah big end, kita las menggunakan pen piston ya. Nah jadi supaya ujungnya itu bisa agak lebih kecil. Nah jadi dongkraknya tidak bisa mengenai setik kulkasnya. Nah jadi kemudian di sini setelah melakukan proses pengepresannya, kemudian kita rapikan lagi, kita ambil, kemudian kita cek setangnya itu atau big end-nya yang kalah. Tapi biasanya itu yang kalah itu bagian big end-nya ya teman-teman. Oke, nah jadi seperti ini untuk penunjukan itu agak sedikit kocak ya. Nah di sini karena kondisinya motor ini ngebul, kalau memang setang itu kocak ya, kita harus ganti juga ya. Nah jadi jangan sampai dipaksa menggunakan setang piston yang lama, jadi nanti kolternya itu tidak bisa awet ya. Nah jadi begitu caranya. Kemudian untuk yang kedua kita lepaskan untuk di bagian big end nya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, kita ganjal lagi hampir sama seperti yang pertama tadi ya. Nah jadi kita press lagi menggunakan dongkrak hidrolik seperti ini. Tuh kan ya, itu sudah bisa ambles ya teman-teman. Nah jadi seperti ini proses pelepasan big end setang piston. Nah jadi kemudian setelah kita bersihkan, kita tembak-tembak antara jalur oli di bagian setik yang menuju ke kopling itu ya, karena ini punya motor Shogun, itu banyak lubang-lubang di bagian setik krok asnya ya. Nah di sini kita pakai setang merek NPP ini teman-teman ya. Ini semua bengkel hampir tahu ya, ini sejuta umat merek ini ya. Nah artinya itu NPP apa? Niki pun penak ya, Niki plug and play ya. Nah jadi seperti itu, apa sajalah singkatannya, yang penting intinya merek NPP ini sangat rekomendasi kelas menengah ke bawah ya teman-teman. Nah jadi kalau mau pakai yang lebih bagus kita pakai yang lebih ori ya teman-teman. Nah tapi biasanya bengkel-bengkel itu kebanyakan pakai merek NPP. Kemudian kita cek ya teman-teman, untuk kodenya itu harus disamakan ya. Ini kodenya 22F kalau untuk motor Shogun kebo ya teman-teman. Banyak orang menyebutnya itu motor kebo ya, padahal itu motor Shogun 110 series. Nah kemudian kita ketok-ketok sedikit ya, menggunakan palu kuningan ya teman-teman. Boleh menggunakan palu tembaga, yang penting jangan menggunakan palu yang besi ya. Nah jadi nanti akan berbeda bentuknya kalau kita gunakan palu yang besi. Kemudian setelah kita tancapkan, kemudian kita langsung saja menuju ke proses pengepresan. Nah jadi pada saat proses pengepresan ini, kondisi dasar setang itu yang bagian bawah itu harus rata dulu ya teman-teman. Nah kemudian kedalaman untuk pengepresan ini mentok ya teman-teman, pokoknya rata dengan daun kruk asnya ya. Nah lebih baik itu kita ukur dulu berapa jarak luar antara daunan kanan kiri sebelum kita melakukan proses pelepasan setang. Nah karena di motor Shogun ini press ya, tidak bisa goyang kanan kiri seperti motor Grand atau Supra series ya, maka itu di situ harus wajib. Nah jadi celahnya sangat minim ya teman-teman. Nah jadi setelah rata kemudian kita balik ya teman-teman. Nah jadi kita balik seperti ini, kemudian kita siapkan lagi untuk pasangan daun krokasnya sambil kita melihat garis yang kita tandai tadi ya. Tapi sebelumnya kita lumasi dulu menggunakan oli ataupun stempet juga bisa ya teman-teman. Nah jadi seperti ini, itu kan kita sambil melihat garis yang kita kasih tanda awal tadi ya. Nah tuh seperti ini, kita getok-getok lagi menggunakan palu kuningan ya. Ini enggak masalah meskipun kita gunakan palu kuningan, meskipun keras kita getoknya itu tidak akan lecet ini daun krukasnya ya teman-teman. Nah jadi seperti itu. Kemudian untuk langkah berikutnya kita paskan lagi ya. Ini kita turunkan untuk setangnya, kita lihat sisi dari sisinya itu, kalau setang itu ada yang renggang berarti itu masuknya agak melenceng ya teman-teman. Tapi kalau setang itu sudah rata terhadap dasaran daun krukasnya, itu berarti menandakan pen yang kita pasang itu sudah presisi ya teman-teman. Ini sudah bisa
kita langsung melakukan proses pengepresan. Nah, tapi biasanya proses pengepresan itu agak sedikit melenceng kanan kiri, kemudian kita paskan lagi lah ya teman-teman, kalau untuk melakukan proses pengepresan daun kruk as yang di sebelahnya seperti ini. Nah, ini ya kita lihat untuk proses pengepresannya dia agak melenceng ke kanan dan ke kiri ya teman-teman. Sebentar, kita mau lihat dulu ya. Jadi seperti ini. Nah, oke, ini kita paskan, kita ambil paskan tuh kan ya, agak menceng-menceng sedikit. Nah tuh ya, kemudian kalau agak menceng ke kanan ya kita geser ke kiri untuk di bagian pendorong kruk asnya. Jadi seperti ini. Pokoknya intinya jangan sampai dibablaskan ya teman-teman. Kalau dibablaskan nanti yang terjadi adalah nyekrap di bagian lubang big end nya. Jadi nanti eman-eman ya, bisa kendor dan nanti gas kruknya bisa melontir ya. Kemudian kalau kita sudah pas, kita gunakan yang lebih rata seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini pada saat pengepresan itu harus pelan-pelan ya teman-teman, harus hati-hati, jangan sampai ini nanti stangnya rapet ya. Nah, karena ini celahnya sedikit sekali, 0,5 sampai 0,05 sampai 0,10 ya teman-teman. Jadi celahnya di situ. Oke, kita langsung saja menularkan ke pengepresannya ya teman-teman. Jadi seperti ini, kita hentak-hentak ya, supaya masuknya itu lebih spontan dan sedikit-sedikit. Oke, jadi seperti ini untuk caranya. Kemudian kita cek untuk celahnya, kalau sudah bagus kita ukur menggunakan filler gauge ya teman-teman. Nah, berikutnya kita langsung saja menuju ke proses pensenteran ya. Kita gunakan dial indikator atau dial gauge. Nah, jadi seperti ini kita buat semuanya ya teman-teman. Nah, ini kenapa kita benggang seperti ini, itu karena ukuran di bagian big end. Nah, itu kan 42,11 ya teman-teman. Nah, di sini lebih kecil. Nah, maka di situ kita harus melakukan proses pembengkangan ya teman-teman, atau pembentangan di bagian daun sisi bawah. Nah, itu nanti tujuannya ketika kita penyenteran itu lebih yakin ya teman-teman. Nah, itu kan kalau digetok ke dalam itu bisa, tapi kalau digetok keluar itu nggak bisa. Makanya kita lakukan proses pembengkangan. Oke, kemudian kita senter dulu untuk di bagian magnet ya teman-teman, karena ini di bagian magnet ini pergeserannya itu geser kanan dan kiri ya teman-teman. Tapi kalau di bagian kopling itu kita gesernya lebih masuk dan kanan dan kiri ya. Nah, jadi di situ. Karena kenapa kita geser lebih ke kanan dan ke kiri? Tujuannya nanti ketika kita penyenteran di bagian kopling itu tidak terlalu banyak, karena di situ ada lubang oli yang center dengan big end-nya ya. Nah, di sini kita cek untuk di bagian olengnya itu magnet ini sekitar 0,10 ya teman-teman ya, 0,1. Nah, kita getok-getok. Nah, di sini saya menggunakan sistem dimana angka yang paling rendah itu yang kita pukul ya teman-teman. Nah, jadi lurusnya jarum indikator itu umpamanya angka yang rendah ya, itu kita pukul. Nah, jadi di situ. Nah, coba perhatikan di sini untuk goyangnya ini sudah kurang dari 0,10 ya teman-teman. Oke, kita mau cari lagi untuk proses penggetokannya. Normalnya itu keolengan kruk as itu maksimal di 0,03 ya teman-teman. 0,03 sampai 0,05 ya. Jadi keolengan itu 0,03 sampai 0,05 itu sudah batas maksimal. Kalau melebihi 0,05 itu berarti kruk as sudah tidak bisa dipakai ya teman-teman. Tuh kan ya, itu agak goyangnya lebih sedikit lagi ya teman-teman. Kita mau cari yang angka yang terkecil untuk bagian magnet, tapi biasanya untuk bagian magnet ini memang agak goyang sedikit ya teman-teman. Itu karena menyeimbangkan kemungkinan ya teman-teman, ini kemungkinan menyeimbangkan di bagian sepi magnetnya di situ. Nah, seperti ini kita goyangannya sudah bagus ya teman-teman. Oke, sudah lebih kecil tuh ya, sudah agak lebih kecil di kisaran 0,03 ya. Kita mau cari-cari lagi ya teman-teman untuk supaya mendapatkan angka yang lebih kecil lagi. Nah, ini biasanya goyangannya itu bisa diakibatkan dari faktor alatnya
atau dudukan ininya yang kurang kurang kaku ya teman-teman, atau juga bisa dari dial indikatornya, atau memang dari kerataan yang bersentuhan dengan jarum dial indikatornya itu yang ada sedikit kotoran ya, jadi mengakibatkan goyang sedikit. Pokoknya yang bagus itu di 0,00 ya teman-teman, kalau bisa itu diam. Oke, kita mau mengecek untuk keolengan daripada stick yang bagian kopling ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini tuh kan ya, hasilnya itu bisa langsung center ya. Nah, itu dikarenakan proses penyenteran di bagian magnet itu sudah lumayan kecil. Nah, ini alhamdulillah tanpa getok pun ini sudah center di bagian koplingnya ya. Nah, itu goyangannya 0,02 sampai 0,01. Terima kasih.